Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 765, Kota Bulan Merah. Oh, benarkah? Tapi kenapa setiap kali melihat wajahmu aku malah ingin meninju? Ekspresi Mo Xiao Chuan dingin dan tidak sedap dipandang. Ya, aku juga ingin menghajarnya. Kaisar muda Haulian menahan amarahnya dan berkata, karena wajahmu benar-benar jelek. Wajah Yung Xiao berkedut saat dia mencibir. Terlepas dari siapa aku, apa kamu benar-benar berani membunuhku? Jika kamu menusuk jantungku, Yung Xiao memang akan mati. Tapi Raja Iblis tidak akan mati. Tiba-tiba otot-otot wajahnya menegang karena rasa sakit tajam dari punggungnya. Pedang Mo Xiaochuan telah menembus tubuhnya dan berhenti hanya sejengkal dari jantungnya. Gelombang kekuatan senjata dari bilah pedang membuat seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Ekspresinya terus berubah saat dia meraung, "Aku tuanmu. Apa kamu benar-benar berani membunuhku?" Mata Yung Xiao dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Aku tidak suka omong kosong," kata Mo Xiaochuan dingin. "Aku tidak tahu kenapa pedang ini disebut pedang pembilas iblis penghancur langit. Tapi jelas ada hubungannya dengan kalian para iblis. Jika kamu benar-benar ingin membuktikan dirimu, caranya sederhana. Kamu membawa mutiara bulan Samudra Timur. Keluarkan itu, maka aku akan mempercayaimu." Yung Xiao sedikit terkejut. Kilatan ketakutan melintas di matanya. Dia sebenarnya sangat enggan mengeluarkan mutiara bulan Samudra Timur. Namun pikiran di benaknya memaksanya tetap melakukannya. Dia membalikkan tangan kanannya, dan mutiara itu langsung jatuh ke telapak tangannya. Seberkas cahaya terpancar dari mutiara itu, semakin lama semakin terang. Wajah Yung Xiao dipenuhi ketakutan dan kemarahan saat dia meraung dan mencoba melemparkannya, namun dia terkejut karena tidak bisa mengendalikan tangannya sama sekali. Bang! Mo Xiaochuan mencabut pedangnya, mengayunkannya ke udara, lalu menampar bahu Yung Xiao. Gelombang esensi senjata menyebar dan akhirnya menekan aura iblis yang mengamuk. Wajah Yung Xiao perlahan kembali normal. Ekspresi serius dan terkejut muncul di wajahnya. "Aku tidak menyangka iblis ini begitu kuat. Meski sama-sama Chi Iblis, perbedaannya ternyata sangat besar. Tingkat kekuatan Raja Iblis dan kemurnian Chi Iblisnya jauh melampaui budak iblis biasa. Sepertinya aku bertindak terlalu jauh kali ini." Mo Xiaochuan menarik kembali pedangnya dan menghela napas lega. "Untungnya, mutiara bulan Samudra Timur dan pedangku masih bisa menekanmu. Menurutku, kamu seharusnya membawa Nona Yunshang bersamamu. Tubuh Dewa Sembilan, yang miliknya memang tak tertandingi." Yung Xiao mengerutkan kening. Tubuh Dewa Sembilan Yang adalah eksistensi legendaris dalam catatan sejarah. Aku menantikan hari ketika dia benar-benar mencapai kesempurnaan. Mungkin saat itu dia bisa membantu kita menundukkan iblis. Dengan kondisiku sekarang, aku harus menemukan 24 mutiara bulan secepat mungkin. Keturunan Dewa Darah sudah ketakutan. Kita harus segera pergi. Mo Xiaochuan dan Xiao Huang Haolian masuk kembali ke dalam tablet alam dewa. Yung Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat kembali ke lokasi teleportasi. Karena insiden sebelumnya, penanggung jawab teleportasi terluka parah oleh Yung Xiao, sehingga seluruh proses teleportasi sempat terhenti. Baru setelah Yung Xiao kembali, keributan besar pun terjadi. Di bawah susunan teleportasi, lebih dari 100 orang berkumpul sambil mengeluh dan ribut. Namun begitu Yung Xiao muncul, suasana langsung hening. Semua orang menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Banyak orang menjulurkan leher, mencoba memastikan apakah Dewa Darah ikut kembali. Hasilnya membuat kulit kepala mereka mati rasa. Keduanya pergi untuk duel, tapi hanya Yung Xiao yang kembali. Apa artinya ini? Bahkan orang bodoh pun bisa menebaknya. Namun tidak ada satupun yang berani memikirkannya lebih jauh, apalagi mempercayainya. Seorang martial sovereign bintang 6 yang bermartabat bertarung dengan seorang pemuda, lalu menghilang tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi? Yung Xiao mendarat dengan ringan dan berjalan menuju susunan teleportasi. Huala. Kerumunan langsung menyingkir ke segala arah, membuka jalan selebar lebih dari 10 meter. Tidak ada satu pun yang berani menghalanginya.
bahkan berdiri terlalu dekat pun tidak. Beberapa murid Istana Dewa Darah mengikuti dari belakang dengan wajah pucat dan tubuh gemetar ketakutan. Kota Bulan Merah. Yung Xiao melangkah ke dalam susunan teleportasi dan mengucapkan kata-kata itu dengan lembut. Hati semua orang bergetar saat mereka saling berpandangan dengan ngeri. Jadi dia pergi ke Kota Bulan Merah. Mungkinkah orang ini berasal dari sana? Semakin dipikirkan, semakin masuk akal. Memang hanya penduduk Kota Bulan Merah yang bisa begitu menakutkan, sombong, mendominasi, dan memiliki kekuatan yang begitu tirani. Ya, cepat! Beberapa murid Istana Dewa Darah dengan tergesa-gesa menumpuk sejumlah besar batu vitalitas. Mereka hanya ingin segera mengirim iblis ini pergi. Sesaat kemudian, Yung Xiao muncul di sebuah alun-alun besar, titik pendaratan Kota Bulan Merah. Seperti dirinya, orang-orang terus bermunculan satu persatu. Mereka adalah para pengelana dari seluruh alam beladiri surgawi. Yung Xiao mengangkat kepala dan menatap langit di sekelilingnya. Kilatan kenangan muncul di matanya. Dia menghela napas pelan dan berkata, "Sudah berapa tahun berlalu, aku akhirnya datang lagi ke Kota Bulan Merah. Hei, ke sini. Cepat ambil kartu identitas. Jangan berdiri di sana menghalangi jalan." Tiba-tiba, sebuah teriakan menggema ke arahnya. Gelombang suara itu langsung menembus ke telinganya. Yung Xiao menoleh dan melihat antrean panjang tidak jauh dari sana. Semua orang sedang mengajukan kartu identitas sementara. Orang yang berteriak mengenakan pakaian ketat dengan lambang bulan merah di sudut kiri dada, simbol resmi kekuatan Kota Bulan Merah. Kota Bulan Merah bukan hanya kekuatan super, tetapi juga kota super. Wilayahnya membentang lebih dari 1.000 mil, dengan populasi yang mencapai jutaan jiwa, jauh melampaui kota Songyue. Tempat ini bukan hanya pusat kekuasaan wilayah timur, tetapi juga pusat perdagangan terbesarnya. Demi kemudahan pengelolaan, setiap orang yang masuk atau keluar wajib mengurus kartu identitas, baik jangka panjang maupun sementara. Pendapatan dari kartu identitas saja menyumbang lebih dari 30% pemasukan tahunan Kota Bulan Merah. Ini jelas ladang uang raksasa. Semua orang sebenarnya marah, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Lama-kelamaan mereka pun terbiasa. Yung Xiao mengerutkan kening. Kilatan merah samar melintas di matanya. Dia masih ingat betapa banyak prajurit berpakaian ketat seperti ini yang pernah dia bunuh saat terakhir datang ke Kota Bulan Merah. Saat itu mereka bahkan tidak berani menatapnya dan langsung melarikan diri. Namun sekarang segalanya telah berubah. Dia bukan lagi Gu Fei yang seperti dahulu. Apakah kamu tuli? Kalau tidak mau mengurus kartu, enyahlah dari sini. Kembali saja ke tempat asalmu. Prajurit itu berteriak dengan tidak sabar. Yung Xiao melangkah menuju antrean dengan tenang. Dia datang ke Kota Bulan Merah bukan untuk mencari masalah. Lagi pula, jika identitas aslinya terbongkar, orang-orang yang paling ingin membunuhnya di dunia ini justru berasal dari Kota Bulan Merah. Ske tampang pemarah seperti ini. Benar-benar seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Prajurit itu mencibir dan berkata kepada rekannya, "Pasti datang lagi untuk pendaftaran gagal kedua. Sekelompok bodoh. Kenapa tidak bercermin dulu?" Rekannya ikut tertawa. "Haha, jangan bilang begitu. Menurutku anak itu lumayan juga. Siapa tahu dia bisa menarik perhatian nona kedua." "Aku pergi!" Laki-laki tampan memang banyak di dunia ini, tapi bukankah semuanya katak berkaki tiga? Itu mungkin cukup untuk menipu gadis desa tapi mau menjalin hubungan dengan Kota Bulan Merah. Bahkan katak pun tidak berani bermimpi sejauh itu. Haha, benar juga. Kalau begitu, suatu hari nanti kita juga ikut mendaftar. Siapa tahu nona kedua jatuh ke tangan kita, haha. Yung Xiao tetap diam saat mendengar berbagai ejekan dan cemuhan, disertai tatapan-tatapan aneh. Dia hanya berhenti sejenak di susunan teleportasi tadi karena larut dalam kenangan. Apakah itu benar-benar pantas membuatnya menjadi sasaran hinaan? Apa? Saat Yung Xiao sedang menahan perasaan tidak nyaman di hatinya, seorang pria berjubah hijau di depannya tiba-tiba menatapnya dengan penuh penghinaan. Di wajah pria itu, terpancar jelas ekspresi ejekan yang sulit disembunyikan. "Ada apa dengan ekspresi wajahmu itu, saudara?" tanya Yung Xiao dengan rasa ingin tahu. "Apa yang salah? Aku harap kamu bisa menghilangkan keraguanku." Pria berjubah hijau itu melontarkan kata-kata dengan nada meremehkan. "Berhenti berpura-pura." Yung Xiao menyeka keringatnya dan berkata dengan canggung, "Saudaraku, aku sungguh tidak mengerti. Masih saja berpura-pura.
Yung Xiao mengeluarkan sebuah batu primordial tingkat tertinggi dan menyerahkannya kepada pria berjubah hijau itu. Ia berkata dengan tulus, "Saudaraku, aku benar-benar tidak paham. Tolong jelaskan secara rinci." Pria berjubah hijau itu tertegun sejenak. Ekspresi terkejut dan gembira segera melintas di wajahnya. Ia membalikkan tangannya dan menyimpan batu primordial tingkat tertinggi itu. Setelah terbatuk 2 kali, ia berkata dengan sikap serius, "Jadi kamu memang benar-benar tidak tahu, saudara. Tapi masalah sebesar ini sudah diketahui seluruh dunia. Jangan-jangan kamu baru saja keluar dari kultivasi tertutup." Yung Xiao mengangguk. "Benar. Aku baru keluar dari kultivasi tertutup dan datang ke kota Bulan Merah untuk membeli beberapa bahan." "Oh, begitu. Kalau begitu masih bisa dimaklumi." Pria berjubah hijau itu tiba-tiba mengerti dan segera berkata, "Nona muda kedua dari keluarga Jiang di kota Bulan Merah akan mengadakan kontes bela diri untuk mencari pasangan. Pengumuman ini sudah tersebar ke seluruh dunia sejak sebulan lalu. Dalam sebulan terakhir, banyak pria muda dan tampan berdatangan ke kota Bulan Merah. Harga restoran dan penginapan langsung melonjak ratusan kali lipat. Terutama penginapan yang memiliki ruang pelatihan rahasia. Harganya 1.000 kali lebih mahal dari biasanya. Bahkan yang termurah pun mencapai 100.000 batu primordial kelas menengah per malam. Brengsek. 100.000 semalam. Apa aku boleh tidur dengan bos wanitanya?" Yung Xiao tidak bisa menahan diri untuk mengumpat keras, merasa hal itu benar-benar keterlaluan. "Haha, kurasa masih bisa ditambah sedikit lagi," kata pria berjubah hijau sambil tertawa. "Hanya ada satu Jiang Ruobing dari keluarga Jiang," kata Yung Xiao sambil tersenyum. "Mengapa mereka tidak menimbang kemampuan diri sendiri? Begitu banyak orang datang sekaligus. Belum lagi kekuatan mereka, kecerdasan mereka juga bermasalah. Nona Jiang tidak mungkin tertarik pada mereka." Pria berjubah hijau itu tertawa canggung. "Haha, manusia itu selalu penasaran dan berharap pada keberuntungan. Siapa tahu, mungkin saja ada kue yang jatuh ke tangan mereka. Walaupun tidak jatuh ke kepalaku, setidaknya aku bisa melihat pada siapa bunga itu akhirnya jatuh. Kalau begitu saudara, apakah kamu juga datang untuk mencoba peruntunganmu?" tanya Yung Xiao sambil tertawa. "Hahaha." Pria berjubah hijau itu tersenyum. "Keberuntunganku akhir-akhir ini cukup baik, jadi aku keluar untuk berjalan-jalan. Saudara, kamu tampaknya cukup berbakat. Apakah kamu ingin mencoba keberuntunganmu juga?" Cahaya hijau menyala di tangannya, lalu beberapa buku tipis muncul. Dengan nada misterius, ia berkata, "Ayo, selama kamu memberiku satu batu primordial tingkat tertinggi lagi, semua informasi berharga ini akan menjadi milikmu." Ia membuka buku-buku itu satu persatu di hadapan Yung Xiao. Judul-judulnya membuat orang terdiam. "Cara mendekati Jiang Ruobing. Rahasia Jiang Ruobing yang sudah lama aku umumkan. Tahukah kamu? Panduan mengejar wanita di kota Bulan Merah, dan saat aku menyaksikan Yafei mati bersama Jiang Ruobing." Yung Xiao langsung berkeringat dingin. Ia buru-buru mendorong buku-buku itu menjauh dan berkata, "Keberuntunganku sedang tidak baik akhir-akhir ini. Kecelakaan selalu terjadi kemanapun aku pergi. Lebih baik aku tidak mencoba peruntunganku. Saudaraku, simpan saja semua itu untuk dirimu sendiri. Yang terpenting adalah ikut berpartisipasi. Semoga sukses." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.